Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang lafadz kaifa. Kaifa ini adalah merupakan salah satu dari adat istifham, di mana kaifa ini menanyakan tentang keadaan dari seseorang atau juga menanyakan tentang cara untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti lafadz kaifa al-halu. Kaifal halu. Kaifa ialah bagaimana al-halu adapun keadaannya. Dalam susunan ini kaifa menanyakan tentang keadaan seseorang. Contoh yang lain seperti lafadz kaifa anta. Bagaimana kamu? Artinya bagaimana keadaanmu? Di sini juga sama, yaitu menanyakan tentang keadaan kamu. Atau contoh yang lain seperti lafadz kaifa fa'alta hadza. Kaifa dengan cara apa? Atau dengan cara bagaimana? Fa'alta mengerjakan siapa kamu hadza kepada ini, bagaimana kamu mengerjakan ini. Maka lafadz kaifa di dalam susunan ini menunjukkan makna cara kita untuk melakukan sesuatu. Ini adalah kaifa, di mana pada dasarnya adalah merupakan isim istifham yang mengandung makna pertanyaan, dan pertanyaannya itu adalah tentang keadaan seseorang atau tentang cara bagaimana melakukan sesuatu. Akan tetapi kaifa ini terkadang tidak mengandung makna pertanyaan, di mana dari pertanyaan ini membutuhkan terhadap jawaban. Namun terkadang kaifa ini memiliki makna yang lain, di mana makna tersebut tergantung kepada petunjuk yang ada di dalam susunan kalimat. Di antaranya terkadang kaifa ini mengandung makna ta'ajjub, yaitu keheranan. Contohnya, kaifa takfurunallaha, kaifa bagaimana, takfuruna mengingkari atau kufur siapa kalian, Allah kepada Allah, wa kuntum padahal ada siapa kalian, amwatan ialah mati, wa ahyakum kemudian menghidupkan siapa Allah, kum kepada kalian, tuma kemudian yumitukum mematikan lagi siapa Allah, kum kepada kalian, tuma kemudian yuhyi menghidupkan kembali siapa Allah, kum kepada kalian, tuma kemudian ilaihi kepada Allah lah turja'una kembali siapa kalian. Mengapa kalian kafir atau ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan kembali dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam susunan ini kaifa yang merupakan isim istifham ini tidak mengandung makna pertanyaan, melainkan kandungan makna yang ada di dalam kaifa di sini adalah suatu keheranan. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah? Bagaimana kamu bisa kafir kepada Allah? Padahal pada awalnya kalian ini mati, kemudian Allah hidupkan kembali, kemudian dimatikan kembali, kemudian dihidupkan kembali. Kejadian semacam inilah yang menjadi suatu keheranan terhadap keberadaan kamu yang masih ingkar kepada Allah. Ini adalah makna yang terkandung pada kaifa di dalam susunan ini. Kemudian yang kedua, makna yang terkandung pada kaifa itu adalah an-nahyu sekaligus wal ingkar, mengandung makna larangan sekaligus juga pengingkaran. Contohnya seperti kaifa ta'si walidaika, kaifa bagaimana bisa, ta'si berbuat durhaka siapa kamu, walidaika kepada kedua orang tuamu, bagaimana bisa kamu berbuat durhaka kepada kedua orang tuamu. Dalam susunan ini
kandungan makna yang ada pada lafadz kaifa ini adalah sebuah larangan sekaligus merupakan pengingkaran. Sekalipun seolah-olah di dalam susunan ini mengandung makna pertanyaan, namun pada hakikatnya pertanyaan tersebut mengandung makna larangan. Artinya, janganlah kamu berbuat durhaka kepada orang tua. Dan juga sekaligus pengingkaran bahwa berbuat durhaka kepada kedua orang tua itu adalah hal yang buruk. Atau bisa jadi bermakna an-nafyu. Jadi an-nafyu wal ingkar, peniadaan dan juga sebuah pengingkaran. Contohnya sama dengan ini namun pelakunya berbeda. Seperti lafadz kaifa a'si walidayya. Kaifa bagaimana? A'si berbuat durhaka siapa saya walidayya kepada kedua orang tuaku. Bagaimana bisa aku berbuat durhaka kepada kedua orang tuaku? Ini adalah suatu pernyataan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi, sehingga di sini dikatakan sebagai nafi. Jadi artinya saya tidak akan berbuat durhaka kepada kedua orang tuaku, dan juga hal tersebut merupakan pengingkaran bahwa saya tidak akan dan tidak mungkin berbuat seperti itu. Jadi bisa bermakna an-nahyu wal ingkar atau juga an-nafyu wal ingkar. Dan masih ada beberapa makna yang lain selain makna yang ini. Dan semua hal tersebut dapat kita lihat pada petunjuk atau qorinah yang ada di dalam susunan kalimat. Selanjutnya adalah bagaimana kedudukan i'rab dari lafadz kaifa ini di dalam susunan kalimat. Jadi di sini adalah kedudukan. Untuk mengetahui daripada kedudukan dari lafadz kaifa di dalam susunan kalimat, ini kita dapat melihat jawaban daripada kaifa itu sendiri. Dari jawaban kaifa inilah kita dapat menentukan kedudukan i'rabnya. Yang pertama, ada kalanya kaifa ini berkedudukan sebagai khobar. Seperti ketika ada pertanyaan, kaifa as-sihhatu, apa mahal i'rab daripada lafadz kaifa di sini? Kita dapat menentukannya dengan melihat jawaban dari pertanyaan ini. Jawabannya adalah as-sihhatu jayyidatun. As-sihhatu adapun kesehatannya, jayyidatun ialah baik. Maka dari sini kita dapat melihat bahwa kedudukan daripada lafadz kaifa ini adalah sebagai khobar. Karena pertanyaan kaifa ini mendapatkan jawaban jayyidah, di mana lafadz jayyidah ini berkedudukan sebagai khobar. Sekaligus kita juga dapat menentukan kedudukan daripada lafadz as-sihah, di mana di dalam jawaban ini as-sihah berkedudukan sebagai mubtada. Maka ini adalah merupakan mubtada muakhirnya. Jadi kaifa ialah bagaimanakah as-sihatu adapun kesehatannya, as-sihatu adapun kesehatannya, jayyidatun ialah baik. Sama halnya ketika ada pertanyaan kaifa haluka. Kaifa bagaimana haluka keadaanmu? Maka kita dapat menentukan kedudukan daripada kaifa dengan melihat jawaban dari pertanyaan ini. Jawabannya adalah hali sahihun. Hali adapun keadaanku sahihun ialah sehat. Dalam pertanyaan ini yang ditanyakan adalah keadaan kamu. Maka di sini jawabannya bahwa keadaanku adalah sehat. Maka lafadz hali yang menjadi objek daripada pertanyaan ini berkedudukan sebagai mubtada, sementara jawaban dari pertanyaan ini berkedudukan sebagai khobar. Jadi as-sahih ini merupakan jawaban dari bentuk pertanyaan kaifa. Oleh karena itu, kaifa di sini berkedudukan sebagai khobar mengikuti jawabannya, sementara haluka ini berkedudukan sebagai mubtada. Kaifa ialah bagaimanakah haluka adapun keadaanmu. Jadi yang pertama ada kalanya kaifa ini berkedudukan sebagai khobar. Kemudian yang kedua ada kalanya berkedudukan sebagai hal.
Hal ini juga dapat diketahui dengan melihat jawaban dari pertanyaan yang ada. Seperti lafaz kaifa aqbalu al-muallim. Kaifa aqbalul muallima? Kaifa bagaimana aqbalu menghadap siapa saya al-muallima kepada guru, kepada ustadz. Bagaimana cara saya untuk menghadap ustadz? Kemudian jawabannya taqbalu al-muallima musri'an. Taqbalul muallima musri'an. Kamu dapat menghadap ustadz musri'an, padahal bercepat-cepat. Kamu bisa segera atau kamu bisa bercepat-cepat menghadap kepada ustadz. Dari jawaban ini kita dapat menentukan kedudukan daripada lafaz kaifa, di mana lafaz kaifa di sini didapatkan jawaban lafaz musri'an, yang mana lafaz musri'an di sini berkedudukan sebagai hal, maka lafaz kaifa ini pun berkedudukan sebagai hal. Jadi kaifa padahal bagaimana atau padahal dengan cara bagaimana aqbalu menghadap siapa saya al-muallimah kepada guru atau ustadz. Maka dari sini dapat diketahui ciri daripada kaifa yang berkedudukan sebagai hal adalah manakala setelah lafaz kaifa di sini berupa fi'il tam. Jadi apabila setelah kaifa di sini berupa fi'il tam, maka kedudukan daripada kaifa adalah sebagai hal. Kita ambil contoh yang lain seperti lafaz kaifa ta'kulu. Kaifa ta'kulu? Kaifa bagaimana? Ta'kulu makan siapa kamu? Dengan cara bagaimana atau dengan cara apa ta'kulu makan siapa kamu? Maka di sini dapat kita ketahui kedudukan daripada kaifa sekalipun tanpa melihat kepada jawaban yang ada, yaitu karena setelah lafaz kaifa di sini berupa fi'il tam, maka kedudukan dari kaifa adalah sebagai hal. Jadi maknanya adalah kaifa padahal bagaimana atau padahal dengan cara bagaimana ta'kulu makan siapa kamu. Jawabannya bisa berupa lafaz akulu musri'an. Akulu makan siapa aku, musri'an padahal dengan cara bercepat-cepat. Jadi aku makan dalam keadaan cepat. Ini adalah kedudukan kaifa yang kedua, yaitu berkedudukan sebagai hal manakala setelah lafaz kaifa ini berupa fi'il tam. Kemudian yang ketiga, kaifa ini berkedudukan sebagai khobar dari kana dan saudara-saudaranya. Kita ambil contoh seperti lafaz kaifa kana at-taqsu. Kaifa kana at-taqsu? Kaifa bagaimana? Karena ada at-taqsu apa cuaca? Bagaimana keadaan cuaca? Kemudian dijawab kana at-taqsu baridan. Karena ada at-taqsu apa cuaca? Baridan ialah dingin. Maka lafaz baridan ini adalah merupakan jawaban dari pertanyaan kaifa. Oleh karena itu dapat kita lihat bahwa kedudukan kaifa di dalam pertanyaan ini adalah sebagai khobar bagi lafaz kana. Jadi khobarnya di sini adalah merupakan khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa apabila setelahnya kaifa di sini berupa fi'il naqis, bukan fi'il tam. Jadi fi'il naqis itu adalah kalimat fi'il yang tidak hanya butuh kepada isimnya saja atau fa'ilnya saja, melainkan fi'il tersebut juga butuh kepada khobar. Jadi tidak hanya dicukupkan pada isimnya, tapi dia juga butuh kepada khobarnya. Dan fi'il-fi'il tersebut adalah berupa kana dan saudara-saudaranya.
Maka apabila setelahnya kaifa ini berupa fi'il nakis, maka kaifa kedudukannya sebagai khobar daripada fi'il nakis tersebut. Contoh yang lain seperti kaifa asbahta. Kaifa asbahta, kaifa bagaimana asbahta keadaan kamu pagi-pagi ini. Kemudian dijawab asbahtu mu'minan. Asbahtu keadaanku pagi-pagi ini mu'minan ialah beriman. Lafadz mu'minan ini adalah merupakan jawaban daripada kaifa, di mana setelah lafadz kaifa ini adalah berupa fi'il nakis, yaitu berupa lafadz asbaha yang merupakan saudara daripada kana. Maka kedudukan daripada kaifa ini adalah sebagai khobar dari fi'il nakis tersebut. Kemudian yang keempat adalah kaifa ini berkedudukan sebagai maf'ul bih yang kedua. Hal itu terjadi manakala setelahnya kaifa ini berupa fiil-fiil yang muta'addi kepada dua maf'ul. Bisa berupa lafadz dhanna dan saudara-saudaranya. Contohnya seperti lafadz kaifa dhanna al-la'ibu an-natijata. Kaifa dhanna al-la'ibun natijata, kaifa bagaimana dhanna menyangka atau memprediksi, al-la'ibu siapa pemain, an-natijata kepada hasil akhir. Kemudian dijawab dhanna al-la'ibu an-natijah khosiratan. Dhanna menyangka atau memprediksi, al-la'ibu siapa pemain, an-natijata kepada hasil akhir, khosiratan kepada kalah. Pemain itu memprediksi bahwa hasil akhirnya adalah kalah. Dalam susunan ini, lafadz kaifa yang merupakan pertanyaan ini diwakili dengan lafadz khosiratan, di mana lafadz khosiratan ini berkedudukan sebagai maf'ul yang kedua daripada lafadz dhanna. Jadi maf'ul yang pertama itu adalah an-natijah, sementara maf'ul yang kedua adalah lafadz khosirah. Jadi ketika setelah lafadz kaifa di sini berupa kalimat fiil yang muta'addi kepada dua maf'ul, maka kedudukan daripada kaifa itu adalah sebagai maf'ul bih yang kedua. Kemudian yang kelima adalah kedudukan dari kaifa ini adalah sebagai maf'ul bih yang ketiga. Hal itu terjadi manakala setelahnya lafadz kaifa ini adalah berupa kalimat fiil yang muta'addi kepada tiga maf'ul. Jadi di sini muta'addinya kepada tiga maf'ul. Contohnya seperti fiil yang berupa lafadz aro dan semacamnya. Seperti lafadz kaifa yarahum Allahu a'malahum. Kaifa bagaimana yaro memperlihatkan hum kepada mereka, Allahu siapa Allah, a'malahum kepada amal-amal mereka. Bagaimana Allah memberitahukan mereka terhadap amal-amal yang telah mereka perbuat. Kemudian dijawab yarahumullahu a'malahum khosaratin. Yaro memperlihatkan hum kepada mereka, Allahu siapa Allah, a'malahum kepada amal-amal mereka, khosaratin kepada rugi. Jadi Allah memperlihatkan kepada mereka bahwa amal-amal mereka itu adalah amal-amal yang rugi.
Dari sini kita dapat melihat bahwa kedudukan daripada lafadz kaifa ini diwakilin dengan jawabannya, yaitu berupa lafadz khosarot yang berkedudukan sebagai maf'ul bih yang ketiga. Jadi di sini maknanya adalah kaifa kepada bagaimana, yaro memperlihatkan hum kepada mereka, Allah siapa Allah, a'malahum kepada amal-amal mereka. Jadi manakala setelahnya kaifa itu berupa kalimat fi'il yang mutaati kepada 3 maf'ul, maka kedudukan daripada kaifa ini adalah sebagai maf'ul bihnya yang ketiga. Kemudian yang keenam adalah kedudukan daripada kaifa ini sebagai naib an maf'ul mutlak, yaitu sebagai pengganti daripada maf'ul mutlak. Contohnya seperti alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad? Susunan ini tidak mempertanyakan tentang pelakunya, tapi yang ditanyakan adalah cara Allah memperlakukan kepada kaum Ad. Tentu dinyatakan di dalam sejarah bahwa Allah menghancurkan kepada kaum Ad karena kezaliman yang telah mereka lakukan. Susunan ini bukanlah merupakan pertanyaan, karena jawabannya sudah jelas, dapat kita lihat di dalam sejarah. Namun pertanyaan ini adalah sebuah peringatan, bagaimana Allah telah memperlakukan kaum yang menganggap diri mereka sebagai kaum yang perkasa, yang memiliki segala-galanya. Namun hal tersebut tetap dihancurkan oleh Allah. Lafadz kaifa di sini dapat digantikan dengan lafadz ayun. Jadi alam taro ayya fi'lin fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro, belumkah kamu melihat ayya fi'lin, dengan cara bagaimana fa'ala berbuat rabbuka siapa Tuhanmu bi'adin dengan kaum Ad. Lafadz ayya ini adalah merupakan lafadz yang menempatin kedudukannya lafadz fi'lin, di mana pada asalnya adalah berupa fi'lan yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Selanjutnya diberilah lafadz ayya yang menempatin di tempatnya fi'lan, dan kemudian lafadz fi'lan di sini bergeser posisinya menjadi mudhof ilaih, sementara lafadz ayya ini berposisi sebagai mudhofnya. Dengan demikian lafadz ayya ini merupakan pengganti daripada lafadz fi'lan yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlak, sehingga lafadz ayya ini disebut dengan naibun anil maf'ulil mutlak, yaitu sebagai pengganti dari posisinya maf'ul mutlak. Maka lafadz kaifa di dalam susunan ini pun berkedudukan sebagai naib anil maf'ulil mutlak. Belumkah kamu melihat dengan cara bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum Ad? Jadi di sini berkedudukan sebagai pengganti daripada maf'ul mutlak. Selanjutnya, lafadz kaifa di sini juga dapat diberlakukan sebagai isim syarat, di mana nantinya kaifa ini akan memiliki fi'il syarat dan juga jawab syarat. Dengan demikian, maka kaifa ini dapat menjazmkan kepada 2 fi'il. Jadi 2 fi'il itu nanti akan dijazmkan. Maka dalam hal ini kedudukan daripada kaifa itu ada kalanya berkedudukan sebagai hal, seperti lafadz kaifa tazra' azra'. Kaifa dengan cara bagaimanapun, tazra' menanam siapa kamu, azra' dengan cara seperti itulah aku pun akan menanam. Dalam susunan ini kaifa berkedudukan sebagai hal, karena setelahnya kaifa ini berupa fi'il tam. Kemudian yang kedua berkedudukan sebagai khobar dari fi'il nakis. Contohnya seperti lafadz kaifa yakun
Al-mudiru yakun talamiduhu. Kaifa bagaimana? Yakun ada, al-mudiru siapa kepala sekolah, yakun maka ada pula, talamiduhu siapa murid-muridnya al-mudir. Di sini lafadz kaifa diberlakukan sebagai isim syarat yang memiliki fiil syarat yaitu lafadz yakun dan juga lafadz azra. Berikut juga memiliki jawab syarat yaitu lafadz azra dan juga lafadz yakun. Yang kesemuanya ini dijazmkan oleh lafadz kaifa. Dalam contoh yang kedua ini, kedudukan daripada lafadz kaifa adalah sebagai khobar daripada fiil naqis karena setelah lafadz kaifa ini berupa fiil nakis yaitu berupa lafadz yakun, kana yakunu. Ini adalah beberapa kedudukan daripada lafadz kaifa. Untuk lafadz kaifa ketika dia itu diberlakukan sebagai isim syarat di mana nantinya kaifa ini akan memiliki fiil syarat dan jawab syarat, maka manakala setelah lafadz kaifa ini tidak ditambah dengan mazaidah, jadi bentuknya tetap kaifa. Sebagian ulama menyatakan bahwa kaifa ini tidak dapat menjazmkan kepada dua fiil, yaitu fiil syarat dan jawab syaratnya tidak dapat dijazmkan. Namun manakala lafadz kaifa ini diiringin dengan mazaidah, maka kedua fiil yaitu fiil syarat dan jawab syaratnya dapat dijazmkan sekaligus. Jadi ketika dikatakan kaifa ajlis, ajlis, di sini ada yang menyatakan bahwa manakala kaifa ini tidak ditambah dengan ma sehingga menjadi kaifama, maka kaifa ini tidak dapat menjazmkan kepada dua fiil sehingga di sini akan dibaca kaifa tajlisu ajlisu. Namun manakala ditambah dengan mazaidah sehingga menjadi kaifama, maka kaifa ini pun dapat menjazmkan keduanya sehingga menjadi kaifama tajlis ajlis. Namun ada pula yang menyatakan sekalipun tidak diiringin dengan ma, kaifa ini dapat menjazmkan kepada keduanya sehingga ini dapat dibaca dengan kaifa tajlis ajlis. Untuk lafadz kaifama ini berasal dari kaifa yang ditambah dengan ma zaidah sehingga menjadi kaifama. Semua kedudukan daripada kaifama di dalam susunan kalimat itu sama dengan kedudukan daripada kaifa. Namun untuk kaifama ini hanya diberlakukan sebagai isim syarat saja sehingga kedudukannya itu ada dua. Ada kalanya berkedudukan sebagai hal, ada kalanya berkedudukan sebagai khobar dari fiil nakis. Jadi manakala setelahnya kaifa di sana adalah berupa fiil tam, maka kaifama ini berkedudukan sebagai hal. Manakala setelahnya kaifama ini berupa fiil nakis, maka berkedudukan sebagai khobar dari fiil nakis. Jadi manakala dikatakan kaifama tajlis, sama dengan contoh yang tadi. Ajlis, setelahnya kaifama di sini adalah fiil tam, maka kedudukan daripada kaifa ini sebagai hal. Kaifama badahal bagaimanapun, tajlis duduk siapa kamu, ajlis maka aku pun duduk seperti itu juga. Selanjutnya contoh kaifama takun yakun ibnuka. Dalam susunan ini setelahnya lafadz kaifa ini berupa fiil nakis, maka lafadz kaifama di sini berkedudukan sebagai khobar daripada fiil nakis itu. Kaifama ialah bagaimanapun takun berada siapa kamu, yakun maka adalah ibnuka siapa anakmu.
bagaimanapun keadaanmu, maka anakmu pun akan berlaku seperti itu juga. Untuk lafadz kaifa maupun lafadz kaifama ini dapat menjazmkan kepada dua fiil, yaitu fiil syarat dan jawab syaratnya. Ini disyaratkan antara fiil syarat dan jawab syaratnya ini harus sama, baik dalam segi lafadz maupun dalam segi maknanya. Manakala antara fiil syarat dengan jawab syaratnya ini tidak sama dalam segi lafadz ataupun dalam segi maknanya, maka keduanya, yaitu lafadz kaifa ataupun kaifama ini tidak menjazmkan kepada kedua fiil ini. Jadi keduanya harus sama, seperti lafadz kaifa atau di sini kaifama. Akum takum. Kaifama bagaimanapun akum berdiri siapa aku, takum maka berdiri pula siapa kamu. Di sini lafadz akum adalah fiil syaratnya, sementara lafadz takum ini adalah jawab syaratnya. Antara lafadz akum dengan lafadz takum ini secara lafadz dia juga sama. Begitu juga secara makna dia juga sama. Maka keduanya ini dapat dijazmkan oleh lafadz kaifa atau lafadz kaifama. Jadi di sini dibaca akum takum. Namun manakala di antara keduanya fiil syarat dan jawab syarat ini tidak sama dalam segi lafadz ataupun dalam segi maknanya, maka keduanya ini tidak dapat dijazmkan. Contohnya seperti lafadz kaifa atau kaifama. Tanha ni adhabu. Kaifa atau kaifama tanhani adhabu. Bagaimanapun kamu melarang aku tetap akan pergi. Di sini kita perhatikan lafadz tanha dan lafadz adhabu. Tanha ini adalah merupakan fiil syaratnya, sementara adhabu ini adalah jawab syaratnya. Di antara keduanya di sini tidak ada kesamaan baik dalam segi lafadz maupun dalam segi maknanya. Maka keduanya ini tidak dapat dijazmkan oleh lafadz kaifa ataupun lafadz kaifama. Lafadz tanha di sini tetap dalam keadaan rofa dan tanda rofanya dengan menggunakan dhammah yang dikira-kira pada alif. Manakala lafadz tanha ini dijazmkan, maka seharusnya tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat yang ada di akhirnya, yaitu dengan membuang huruf alif, sehingga akan dibaca tanhani. Jadi alifnya di sini dibuang sebagai tanda jazm. Namun karena di sini tetap dirofakkan, maka huruf ilatnya ini pun ditetapkan. Begitu juga dengan lafadz adhabu. Di sini tetap dibaca adhabu karena keadaannya tetap dirofakkan. Manakala dijazmkan, maka di sini seharusnya dibaca adhab. Namun di sini tetap dibaca adhabu dengan dhammah sebagai tanda rofaknya. Jadi tetap dibaca kaifa atau kaifama tanhani adhabu. Bagaimanapun kamu melarangku, aku akan tetap pergi. Ini contoh di mana fiil syarat dan jawab syaratnya tidak ada kesamaan baik dalam segi lafadz maupun dalam segi maknanya. Namun manakala kesamaan tersebut hanya terdapat pada segi maknanya, maka lafadz kaifa ataupun kaifama ini dapat menjazmkan keduanya. Contohnya seperti lafadz kaifa atau kaifama takum akif. Kaifa bagaimanapun takum berdiri siapa kamu, akif aku pun akan berdiri. Antara lafadz takum dengan akif ini secara lafadz tidak memiliki kesamaan, namun secara makna keduanya ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bermakna berdiri. Atau contoh yang lain, kaifa atau kaifama tajlis aq'ud. Bagaimanapun kamu duduk, aq'ud maka aku pun akan duduk pula. Lafadz tajlis dan lafadz aq'ud ini tidak memiliki kesamaan dalam segi lafadz, namun keduanya memiliki kesamaan dalam segi makna. Oleh karena itu, keduanya yaitu antara fiil syarat dan jawab syaratnya ini dapat dijazmkan oleh lafadz kaifa ataupun kaifama. Jadi ini syaratnya.
keduanya harus memiliki kesamaan antara lafadz ataupun dalam segi maknanya. Selanjutnya sebagai tambahan, kita juga seringkali menemukan lafadz yang berupa kaifiyah. Kaifiyah ini sebenarnya berasal dari lafadz kaifa, di mana setelahnya kaifa ini ditambah dengan ya yang bertasydid dan juga ditambah dengan ta. Maka lafadz kaifiyah ini termasuk dari masdar sinai. Jadi kaifa ini maknanya adalah keadaan atau sifat tertentu. Biasanya dimanain dengan cara atau metode. Jadi kaifiyatu qiraatil kitab, cara atau metode membaca kitab. Kaifiyatu qiraatil Qur'an, cara atau metode membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Demikianlah beberapa penjelasan tentang kaifa, kaifama, dan kaifiyah. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.